Wawancara Pro 3. Kami kali ini akan mencoba mendapatkan perspektif dari seorang pakar pendidikan, Ice Khadijah. Bu Ice, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rudi. Iya, kita itu ikut prihatin ya Bu ya dengan peristiwa yang terjadi seorang anak meninggal dunia akibat dugaannya itu karena faktor ekonomi. Seberapa darurat sih Bu kondisi pendidikan anak miskin hari ini di kita? Sebenarnya masalahnya bukan anak miskin atau tidak miskin ya. Karena berbicara masalah pendidikan kan berbicara lembaga. Salah satu dari 3 pilar pengembangan manusia yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang paling menjadi tanggung jawab negara kan sekolah ya. Karena sekolah itu harus dilindungi karena itu adalah hak warga negara. Nah, kalau seberapa darurat, mungkin yang perlu kita tengok kembali, kemiskinan ya, memang itu keadaan. Nah sekarang, bagaimana kan pendidikan itu seharusnya menjadi tempat untuk mengangkat kemiskinan ya sebenarnya. Tetapi itu kan tidak cukup hanya karena kemiskinan kebendaan ya. Tetapi juga yang faktor yang lebih penting adalah faktor mental. Nah, anak ini kita perlu melihat, memang perlu mendalami kembali latar belakang keluarganya seperti apa. Tapi saya ingin hanya menyoroti di tingkat sekolah sebagai lembaga yang menampung anak-anak. Nah, sekolah mestinya ya tahu siapa anak-anak yang ada di sekolahnya. Itu penting. Apalagi tingkat SD. Sehingga lembaga sekolah ini tahu bagaimana mentreatment anak-anak terutama yang mempunyai kondisi ekstrim lah. Misalnya si anak ini. Baik kondisi ekstrim keuangan maupun kondisi ekstrim kejiwaan. Ya, psikologisnya ya Bu ya. Nah, ada mungkin ya banyak sekali keadaan yang bisa menimbulkan hal ini. Anak memang rentan secara kejiwaan. Kemudian di sekolah nggak ada tempat. Kalau begitu, bagaimana kajian Ibu atau melihat selama ini sejauh mana kepekaan sekolah untuk dapat membaca tanda-tanda anak itu mungkin mengalami tekanan dari sisi kejiwaan tadi atau psikologis tadi ataupun hal lainnya? Saya tidak bisa generalize ya, semuanya begitu tidak. Tetapi ini pada kalangan sekolah mainstream lah, tingkat menengah ke bawah. Nah, ini sepertinya belum sepenuhnya memperhatikan atau memberikan ruang kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan baik secara mental maupun ekonomi. Kalau ekonomi udahlah ya kita sisihkan dulu ya. Untuk ditenangkan jiwanya, karena semua anak itu kan berhak mendapatkan pembimbingan, pembinaan, pengembangan di sekolah. Tapi apakah seluruh sekolah itu memang memiliki kemampuan untuk hal itu, Bu? Ya harus punya dong. Gimana? Namanya juga lembaga pendidikan ya, bukan lembaga pengajaran, bukan lembaga pelatihan, lembaga pendidikan, apalagi tingkat SD. Tingkat SD ini adalah akarnya masyarakat. Akarnya yang sekarang terjadi di masyarakat dan sampai kejadian ini kan anak pada saat menumbuhkan akar. Belum banyak dapat asupan macam-macam kan. Ini sebenarnya yang membutuhkan perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ketika kejar-kejaran anak harus punya ini, anak harus punya ini. Bayangkan aja ada anak yang terpaksa dari keluarga mainstream, terpaksa harus sekolah di sekolah swasta. Biaya bukunya itu lebih dari 1 juta. Nah, orang tuanya keliling minta bantuan ini. Karena apa? Ya karena kalau anaknya nggak punya buku, ya pasti gurunya nyentil nggak punya buku. Anaknya selalu ditanya, kenapa mana bukunya? Nah, hal-hal kecil seperti itu bagi anak yang sedang bertumbuh, mempunyai dampak mental yang sangat besar. Apakah Anda melihat bahwa saat ini pendidikan kita itu terlalu administratif kalau begitu, Bu?
tanpa memperlihat gimana? Ya, karena Kalau kalau seperti yang Ibu, administratif ini kan, iya, faktor administrasi ini kan Iya. permintaan kelompok yang mengadministrasi pendidikan. Nah, kenapa memang ya administrasi itu relatif sebenarnya. Masa zaman teknologi semacam ini kita masih sibuk sama administrasi sih. Oke. Apa yang bisa dilakukan cepat agar tragedi hal seperti ini atau serupa ini tidak kembali terulang ini, Bu? Sekolah peka terhadap anak yang masuk di sekolahnya. Itu siapa aja. Jangan cuman anak didaftar namanya siapa, rumahnya di mana. Yeah. Oh, ini anak tidak punya orang tua, ini anak. Terus lantas kalau nggak punya orang tua, so what gitu? Yeah. Apa yang perlu di treatment? Jadi nggak perlu misalnya begini. Oh, kalau di SD kita nggak ada BK, semua guru adalah guru BK dan semua guru adalah guru bahasa. Okay. Apa pesan Ibu untuk para guru di Indonesia khususnya yang berada di daerah tertinggal melihat mendeteksi awal hal-hal seperti ini, Bu? Ya, deteksilah latar belakang anak, ngobrol, dialog dengan anak supaya tahu anak ini ada kecenderungan apa dan seterusnya. Mendidik bukan mengadministrasi pendidikan. Yeah. Mendidik adalah mengolah sesuatu yang ada di dalamnya anak, yaitu akal dan batinnya. Baik. Ibu Ica Khadijah, terima kasih banyak Ibu sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Ibu. Terima kasih. Ya. Amin, terima kasih. Wawancara Pro 3.